Ada 5 langkah teman-teman berkenalan untuk menambah cold prospect. Cold prospect ini prospek yang baru ya. Jadi yang pertama tuh kita perlu senyum, senyum dulu ya. Ini saya langsung aja ke materi supaya teman-teman langsung dapat manfaatnya. Saya nggak basa-basi, saya langsung ke teknisnya apa yang biasanya sering kami lakukan sejak kami belajar jualan, belajar melakukan proses selling sejak 2013-2014 ya, dan ditambah dengan ilmu-ilmu yang kami pelajari, ilmu public speaking, negosiasi, hypnoselling, kemudian ilmu NLP yang kami terapkan di kehidupan nyata dan kami sharingkan malam ini gitu ya. Kemudian ulurkan tangan dan perkenalkan diri lebih dulu ya. Jadi diusahakan sebisa mungkin kita ketika bertemu dengan orang, kemudian kita ngucapin halo, hai, tahu assalamualaikum, atau kita kalau misal kita udah tahu namanya, kita sebut namanya, karena balik lagi, satu hal yang paling membahagiakan bagi orang yang baru kenal adalah ketika kita menyebut namanya gitu ya. Jadi kita ulurkan tangan, perkenalkan diri, misal nama saya Kahar, mohon maaf dengan Bapak Ibu siapa, atau kalau misalkan kita sudah kenal, kita langsung aja sebut namanya. Ya, kemudian kalau bisa kita berikan kartu nama dan identitas. Mungkin kalau hari ini kita bertukar media sosial ya. Nah, di sini ada satu yang menjadi catatan identitas. Kadang-kadang kita lupa memberikan identitas. Ini boleh dicatat kalau penting. Nama dan identitas itu satu hal yang berbeda. Bedanya apa? Bedanya misal begini, ketika kita tahu ada air mineral namanya Aqua, tapi apakah identitasnya juga Aqua? Ada yang bisa jawab mungkin, teman-teman? Kalau namanya Aqua, identitas dari Aqua apa? Kalau namanya misalkan Le Mineral, identitasnya apa? Ya, jadi kalau kita tahu nih di iklan, Le Mineral bilang dia ada manis-manisnya. Aqua bilang air asli dari pegunungan. Nah, inilah yang dinamakan identitas. Ya. Nah, kalau teman-teman berkenalan dengan orang, sebisa mungkin juga memperkenalkan identitas, bukan sekedar nama. Kenapa? Supaya orang jauh lebih mengingat, lebih mudah mengingat, dan ketika dia suatu waktu butuh dengan teman-teman, dia akan langsung ingat. Misal, oh ya, perkenalkan nama saya Kahar, saya seorang public speaker, atau saya seorang pengusaha di bidang A, B, C. Misalkan saya seorang pengusaha di bidang transportasi, atau misalkan saya seorang programmer, atau misalkan saya seorang konsultan penjualan. Nah, ini bisa teman-teman sampaikan. Jadi, bukan sekedar nama, tapi nama dan identitas. Ya. Nah, kalau hari ini kita bisa juga bertukar media sosial. Kenapa saya di sini sampaikan atau? Karena kadang-kadang kartu nama juga masih dibutuhkan sampai hari ini. Untuk beberapa jenis bisnis, terutama bisnis yang high ticket, yang harganya mahal, kartu nama itu masih digunakan karena memang biasanya ketika orang melakukan prospek itu dia akan langsung melakukan prospek langsung ke orangnya, itu bertemu ya. Nah, catatannya di sini pada siklus perkenalan tugasnya hanya berkenalan ya, nggak perlu terburu-buru, nggak perlu tiba-tiba menawarkan produk ya. Dalam 2 kali 24 jam kita wajib menghubungi mereka lagi, misalkan halo Pak Priyo, saya Kahar, kita yang kemarin Zoom bareng loh di Evapora. Masih ingat nggak Pak Priyo? Nah, itu nanti kemudian saya sampaikan. Kalau dia, oh iya ingat Mas Kahar, iya apa kabar Pak Priyo? Kita say hello lagi, kita tanya, kemudian kita coba ngobrol, sampaikan untuk ngajak ketemu, dan seterusnya. Kemudian mengikuti tadi siklus penjualan. Ya, nah kita akan lanjut lagi belajar tentang melakukan pertemuan. Ada beberapa hal teman-teman yang bisa kita lakukan saat kita melakukan siklus melakukan pertemuan ya. Yang pertama, kita buat janji ketemu dulu ya, tapi sebisa mungkin nggak perlu ngemis. Kenapa kita nggak perlu ngemis, nggak perlu mohon, nggak perlu maksa? Karena kadang-kadang ketika kita ngemis, ketika kita mohon, maksa, itu justru akan membuat
pengalaman dari target prospek kita tadi jadi nggak enak gitu kan. Baru kenal terus kita sudah kayak maksa-maksa ketemu gitu ya. Nah, ini juga kalau anak sekarang mungkin ketika dia ada yang deketin ya, kemudian lawan jenis, dia mungkin bisa langsung ngelaporin polisi itu karena dianggap perbuatan tidak menyenangkan gitu kan. Apalagi kalau udah dicecet dan seterusnya. Nah, sama halnya dengan calon pelanggan kita, dia juga tidak nyaman ketika baru kenal, belum tahu saling kenal dari mana asalnya, apa pekerjaannya, terus kemudian kita maksa ngajak ketemu. Nah, ini hal-hal yang mungkin bisa teman-teman hindari. Nah, tapi ketika dia sudah berjanji untuk ketemu, maka tugas kita selanjutnya adalah ingatkan lagi pagi hari menjelang pertemuan, karena bisa saja orang tersebut punya agenda yang urgent di hari tersebut, kemudian perlu memindahkan jadwal pertemuannya dengan kita, seperti itu. Nah, pada saat pertemuan, buat kesan pertama yang tidak terlupakan, ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan aparel yang menyesuaikan dengan orang yang kita temui ya. Tentunya misalkan kita bertemu dengan seorang kepala daerah, tentunya kita perlu berpakaian yang rapi ya, nggak perlu mahal. Misalkan kita gunakan kemeja, kemudian kita menggunakan celana kain dan tentunya bersepatu ya. Pastikan juga ketika kita bersepatu, kita menggunakan kaos kaki yang baru diganti pagi harinya atau maksimal nih 3 hari ya. Jadi jangan sampai kaos kaki kita ini kita udah harum nih di atas, udah pakai celana yang keren, tapi ternyata ada bau tidak sedap ketika kita bertemu dengan calon prospek kita. Ada yang pernah ngalamin nggak nih bertemu dengan orang, kemudian orangnya mengeluarkan aroma-aroma yang menyengat dan membuat kita tidak nyaman ya. Nah, ini kan akan membuat si calon prospek kita tadi atau calon lawan bicara kita tadi tidak nyaman. Nah, sedangkan ada yang mengatakan first impression itu menentukan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bisa jadi ketika dia tadi sudah mengeluarkan bau yang tidak sedap, baik itu dari apa nih? Dari ketiaknya atau mungkin dari tadi keringatnya atau mungkin rambutnya atau mungkin kaos kakinya. Nah, ini adalah satu hal yang fatal ya, seperti itu. Jadi pastikan apa yang kita gunakan, aparel apa yang kita gunakan sudah membuat kita nyaman dan juga lawan bicara kita nyaman. Yang jadi catatan, balik lagi tidak harus mahal. Ya, karena kadang-kadang ada yang sering bertanya ke saya, kalau misalkan bertemu pejabat, apakah harus menggunakan seragam yang mahal atau kemeja yang mahal? Tidak juga, gitu ya. Ada kalanya pun sebenarnya kita juga sudah bisa menggunakan aparel yang memang menjadi aparel harian kita gitu kan. Ya, tapi itu tentunya perlu waktu, perlu keakraban ya. Misalkan contoh kadang-kadang saya sendiri bertemu dengan wali kota, bertemu dengan orang besar tetap menggunakan kaos karena memang sehari-hari juga menggunakan kaos dan itu menjadi seragam kantor dan orang pun sudah memaklumi itu gitu ya. Nah, tapi ketika kita memang diajak ketemunya dalam acara formal yang menggunakan protokoler, yang menggunakan standar kehumasan, maka kita perlu menghargai protokol tersebut. Tapi ketika kita berbicara dalam rangka misalkan semi formal, kita bisa menggunakan atau menyesuaikan aparel yang sering kita gunakan. Nah, kemudian selanjutnya adalah gelar atau jabatan. Pada saat bertemu orang, pastikan kita benar-benar mengingat-ingat namanya. Karena tadi nih, katanya Coach Kahar, kita harus nyebut namanya. Nah, tapi ketika nyebut namanya, kita salah menyebut. Ada nggak teman-teman di sini yang sering merasa tersinggung ketika disebutkan namanya, tapi namanya salah? Ya, jadi orang tuh sangat mudah tersinggung ketika dia dipanggil dengan nama yang salah. Misalkan saya sendiri nih ya. Jadi saya sendiri itu kadang ketika lagi seminar, itu ada orang yang salah menyebut nama belakang saya. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu nih, ya. Nama belakang saya agak rawan. Untung tadi Mas Priyo nyebutinnya benar tadi Mas Priyo ya. Kadang-kadang MC itu salah menyebutkan nama saya gitu ya. Jadi huruf huruf I di belakang ya itu kadang-kadang dirubah menjadi A gitu kan. Nah, ini kadang-kadang mengundang tawa dari
peserta dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi jangan sampai salah menyebutkan nama ya. Sebisa mungkin teman-teman ingat baik-baik namanya. Kalau sampai salah atau jabatannya, nah ini juga bahaya gitu ya. Jadi jangan sampai membuat orang itu tersinggung karena kita salah menyebutkan nama. Kemudian kalau misalkan dia punya catatan prestasi, kita bisa menyampaikan hal itu. Atau mungkin kita yang punya catatan prestasi, misalkan, wah perkenalkan saya Kahar Pak, saya adalah orang yang A atau orang yang B, misalkan kalau saya biasanya kenalan, oleh Pak, saya Kahar, saya yang mengelola misalkan bornews.co, Bonjek, dan seterusnya. Kita bisa membawa prestasi apa yang kita miliki, kemudian apa sih yang menjadi tujuan kita. Misalkan memang konteksnya di situ kita sedang pengen menawarkan jasa atau menawarkan konsultasi, ya kita bawa yang sesuai dengan usaha atau jasa kita. Kemudian sebisa mungkin kita juga membawa satu hal yang terkait dengan nama dan merek besar gitu ya. Misalkan kita berkenalan dengan orang dan kita memang juga punya referensi dari orang lain yang bisa kita bawa dalam sesi kenalan tersebut. Misalkan, oh saya temannya Pak ini, oh saya temannya Pak itu, saya dari PT A, saya dari PT B, dan seterusnya. Nah itu juga bisa teman-teman lakukan saat pertemuan pertama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membangun kesamaan, membangun rapport ya. Karena pada dasarnya salah satu hal yang bisa membuat orang mudah percaya dengan kita ketika kita punya kesamaan atau kita menyebutkan hal-hal yang sudah dia ingat sebelumnya. Contoh, misalkan ketika kami diundang ke Surabaya, biasanya kami salah satu pembukanya adalah senang sekali hari ini saya diundang ke Surabaya. Kenapa? Karena Surabaya ini adalah rumah kedua bagi kami. Selain lahir dan besar di Bontang Kaltim, kami juga pernah kuliah dan berusaha di Surabaya bahkan sampai hari ini. Jadi Surabaya selalu menjadi rumah kedua bagi saya. Nah, tentunya ketika kita membangun kesamaan seperti ini, kita bisa menarik emosi dari warga-warga Surabaya. Kenapa? Karena biasanya ketika orang disebutkan suatu kesamaan, dia akan merasa ada kedekatan. Dia akan lebih mudah percaya sama kita. Ya,